Saya Adelina Susanti Fore dengan NIM 2301050069. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Penerapan Model Project Based Learning berbasis media kreatif untuk meningkatkan semangat dan hasil belajar fisika siswa SMA Negeri 8 Kupang di tengah keterbatasan fasilitas. Latar belakangnya, pembelajaran fisika di SMA Negeri 8 Kupang masih menghadapi kendala akibat keterbatasan fasilitas, sehingga proses belajar cenderung berpusat pada guru dan membuat siswa kurang aktif serta kurang bersemangat. Kondisi ini berdampak pada rendahnya pemahaman konsep dan hasil belajar fisika. Sejalan dengan tuntutan kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran berbasis proyek dan pengalaman nyata, diperlukan model pembelajaran yang mampu meningkatkan keterlibatan siswa meskipun sarana terbatas. Model Project Based Learning berbasis media kreatif menjadi solusi yang tepat karena memungkinkan siswa belajar melalui proyek kontekstual dengan memanfaatkan media sederhana dari lingkungan sekitar. Melalui aktivitas proyek yang menarik dan bermakna, diharapkan semangat serta hasil belajar fisika siswa dapat meningkat secara signifikan. Rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana penerapan model Project Based Learning berbasis media kreatif pada siswa SMA Negeri 8 Kupang di tengah keterbatasan fasilitas. Yang kedua, apakah penerapan model Project Based Learning berbasis media kreatif dapat meningkatkan semangat belajar siswa SMA Negeri 8 Kupang? Dan yang ketiga, apakah penerapan model Project Based Learning berbasis media kreatif dapat meningkatkan hasil belajar siswa SMA Negeri 8 Kupang meskipun dalam keterbatasan fasilitas? Adapun tujuan penelitiannya, yang pertama, mendeskripsikan penerapan model Project Based Learning atau PJBL berbasis media kreatif pada siswa SMA Negeri 8 Kupang di tengah keterbatasan fasilitas. Yang kedua, mengetahui peningkatan semangat belajar siswa setelah diterapkannya model Project Based Learning berbasis media kreatif. Dan yang ketiga, menganalisis peningkatan hasil belajar fisika SMA Negeri 8 Kupang melalui penerapan model Project Based Learning berbasis media kreatif meskipun dalam keterbatasan fasilitas. Kajian pustakanya, pada penelitian terdahulu, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa model Project Based Learning efektif dalam meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan hasil belajar siswa. Nah, penelitian pertama menemukan bahwa PJBL mendorong siswa lebih aktif melalui proyek yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Penelitian kedua menunjukkan bahwa penggunaan media kreatif mampu meningkatkan minat dan semangat belajar terutama pada sekolah dengan fasilitas terbatas. Penelitian ketiga menggabungkan PJBL dengan media kreatif dan menghasilkan peningkatan motivasi intrinsik, kemampuan berpikir kritis, dan hasil belajar. Sementara itu, penelitian pada sekolah dengan sarana minim membuktikan bahwa PJBL berbasis media kreatif tetap efektif karena memanfaatkan lingkungan belajar. Yang berikut, kajian teori. Yang pertama, pembelajaran fisika. Proses pembelajaran masih banyak berpusat pada guru, dan siswa cenderung pasif dan hasil belajar fisika juga rendah. Dibutuhkan model pembelajaran inovatif agar siswa aktif dan memahami konsep. Yang kedua, model pembelajaran, kerangka atau strategi yang digunakan guru untuk mengorganisasi pengalaman belajar. Pemilihan model pembelajaran berpengaruh besar pada kualitas belajar siswa. Yang ketiga, Project Based Learning, pembelajaran berbasis proyek yang menekankan aktivitas investigatif dan produk nyata, meningkatkan keaktifan kolaborasi, kemampuan berpikir kritis, dan pemecahan masalah. Untuk sintak PJBL ada pertanyaan mendasar, perencanaan proyek, penyusunan jadwal, monitoring kegiatan, penilaian hasil, dan refleksi. Yang keempat, media kreatif.
Media sederhana atau digital yang menarik dan mudah dibuat, dan dapat memanfaatkan bahan lokal untuk sekolah dengan fasilitas terbatas. Dan mampu memperjelas konsep dan meningkatkan perhatian serta kreativitas siswa. Yang kelima, semangat belajar. Dorongan siswa untuk aktif dan antusias dalam belajar dipengaruhi metode, media, dan lingkungan belajar. PJBL dan media kreatif meningkatkan semangat melalui aktivitas nyata dan kolaborasi. Yang keenam, hasil belajar. Itu kemampuan yang diperoleh siswa setelah mengikuti pembelajaran. Diukur lewat ranah kognitif C1 sampai C5, dan PJBL meningkat hasil belajar karena berbasis pengalaman langsung. Yang ketujuh itu penelitian terdahulu. PJBL meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa, media kreatif efektif, meningkatkan minat dan semangat belajar. Kombinasi PJBL ditambah media kreatif meningkatkan kreativitas, berpikir kritis, dan hasil belajar. Dan penelitian terdahulu juga sangat relevan untuk sekolah dengan fasilitas minim. Yang terakhir, kerangka berpikir. Itu keterbatasan fasilitas, pembelajaran kurang menarik, dan semangat dan hasil belajar juga rendah. Untuk PJBL berbasis media kreatif, aktivitas proyek nyata menggunakan media sederhana, semangat belajar, dan hasil belajar fisika menjadi meningkat. Yang berikut masuk pada metode penelitian. Untuk jenis dan pendekatan penelitiannya, penelitian kuantitatif, metodenya kuasi eksperimen, menguji pengaruh PJBL berbasis media kreatif terhadap semangat dan hasil belajar fisika. Yang kedua, untuk desain penelitian, itu one group pretest design, di mana O1 adalah pretest, X PJBL berbasis media kreatif, O2 adalah post-test. Yang berikut tempat dan sampelnya, lokasi di SMA Negeri Lapang Kupang, waktunya semester genap 2024-2025, sampelnya kelas 11 IPA 2 dengan 30 siswa. Nah, tekniknya purposive sampling. Yang keempat, variabel penelitian. Variabel X, PJBL berbasis media kreatif. Variabel Y1 dan Y1 semangat belajar, dan Y2 hasil belajar fisika. Yang kelima, definisi operasional. PJBL berbasis media kreatif, proyek fisika memakai media sederhana dari lingkungan sekitar. Semangat belajar, antusiasme, keaktifan, rasa ingin tahu, diukur dengan via angket. Nah, hasil belajar, nilai kognitif, pretest, posttest, materi, gelombang mekanik. Yang berikut instrumen penelitian. Tes hasil belajar, 25 soal pilihan ganda, angket semangat belajar, 20 item skala Likert, observasi, aktivitas, kreativitas, kolaborasi. Yang kedua, metode pengumpulan data, ada tes, pretest, posttest, angket semangat belajar, observasi selama kegiatan proyek. Yang ketiga, teknik analisis data, hasil belajar dengan skor rata-rata, endgame, UJT berpasangan. Semangat belajar dengan skor presentase dan UJT. Yang berikut observasi dengan deskriptif kualitatif. Yang keempat, validitas dan reliabilitas. Validitas isi oleh ahli, validitas empiris atau person, reliabilitas pakai Cronbach's alpha. Etika penelitian, itu izin resmi sekolah, kerahasiaan identitas siswa, data digunakan hanya untuk kepentingan akademik. Sekian dari saya, terima kasih.